Yesus ada di surga, dan kita percaya semua orang yang didoakan Yesus juga ada di surga bersamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, secara khusus keluarga dekat dari almarhum Bapak Yohanes Rayan. Tidak ada momen kematian yang membawa kegembiraan. Mendengar berita kematian, bayangan kita adalah kesedihan. Karena itu di dalam sambutan sering dipakai istilah sidang perkabungan. Pasti kemarin dan hari ini semua cerita nostalgia berkaitan dengan almarhum pasti muncul terus. Saya mengikuti di medsos dan banyak orang, banyak keluarga, banyak sahabat yang selalu menyapa Opa senyum. Dan saya berpikir itu istilah yang tepat. Paling tidak saya sebagai pastor paroki mengenal beliau selalu senyum. Selalu. Dan berbagai cerita lainnya pasti menimbulkan rasa sedih dan rasa kehilangan. Sore hari ini, tanpa melupakan semua rasa sedih dan kehilangan, saya mau mengajak kita semua, secara khusus mengajak keluarga, untuk kita masuk lebih dalam pemahaman kita pengikut Yesus berkaitan dengan kematian. Yang pasti Alkitab berkata, umur manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Mazmur 90:10. Bapak Yohanes Rayan sudah mencapai umur 81. Artinya, almarhum sudah melewati umur manusia ukuran Alkitab. Bahkan sudah lebih dari umur jika kuat. Sudah 1 tahun umur bonus. Mungkin ada yang tidak tahu. Dari umur 81 tahun ini, jumlah umur ini, beliau hidup di Timika 36 tahun. Karena tahun 1986 beliau pindah sebagai pegawai dinas kehutanan dari Kaimana ke Timika ini. Tahun 1986 saya pindah dari Kokonau ke Jayapura. Timika ini tidak ada apa-apa. Timika itu masih penuh dengan kebun-kebun. Di depan katedral ini, kebun perkebunan dari B.J. Habibie.
sepanjang ini kebun, belum ada transmigrasi. Ini daerah masih hutan. Belum banyak orang datang ke Timika, karena memang Timika belum terlalu menarik. Timika ini, dia itu kecamatan Mimika Timur dari Mapurujaya. Kabupatennya Fakfak. Dan seorang pegawai dinas kehutanan dikirim dari kabupaten untuk tinggal di Timika ini. Sudah beberapa kali saya berkunjung ke rumah almarhum. Terakhir tadi pagi. Dan saya mau katakan, rumahnya seperti itu, kecil dan sederhana. Kenapa begitu? Maaf, Bapak Yohanes Rayaan, saya mau omong sedikit. Kalau mau Bapak Yohanes bisa jadi orang yang berpunya, dia bisa punya banyak duit. Sini saya cerita. Timika tahun 80-an dan 90-an itu masa-masa pembangunan, perluasan kota. Dari daerah yang tidak apa-apa menjadi calon kabupaten dan akhirnya jadi kabupaten. Terlepas dari Fakfak. Berbicara tentang pembangunan, kayu punya peranan dan posisi strategis. Mengambil kayu dari hutan, siapapun Anda, pengusaha atau siapapun, Anda harus melewati dinas kehutanan ini. Mereka ini antara lain Bapak Yohanes. Pengalaman hari ini membuktikan Bapak Yohanes tidak menggunakan posisi sebagai pegawai dinas kehutanan. Kalau mau bisa seluruh kegiatan aktivitas perambahan hutan, ambil kayu, fulus, bayar. Dan saya mendengar cerita, karena kantor dinas belum ada di sini, harus ke Fakfak. Di rumahnya yang sederhana itu, dia simpan ratusan juta. Kalau dia mau, dia bisa pakai untuk membangun rumahnya. Dan rumah kecil itu yang sekarang ada di belakang kantor pos, itu kayu-kayunya adalah kayu afker. Setelah dipakai untuk kepentingan kualitas ABC, kualitas terakhir yang disebut kualitas afker, Bapak ini ambil dan membangun rumahnya itu. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata Yohanes Rayaan, pegawai dinas kehutanan itu, dia tidak memperkaya diri dengan posisinya yang begitu amat strategis. Dan dia tetap seperti itu. Di masa tuanya, pribadi yang hebat ini masih memunculkan sikap jujur dan bersahaja dalam kesehariannya. Itu salah satu sebab supaya umat tahu, sejak Covid gereja ini tertutup, tidak ada misa requiem. Hari ini sebagai pastor paroki, penanggung jawab saya membuka gereja ini
untuk seterusnya tetap ada misa requiem. Dan Bapak Yohanes, pribadi yang istimewa ini, dia membuka gereja ini. Bapak yang sederhana ini yang penuh senyum, saya menyaksikan tiap pagi dia ada di gereja ini. Tidak ada alpa. Selalu dia duduk di situ dengan senyumnya yang khas. Orang bersahaja dan hanya mau hidup untuk orang lain dan untuk Tuhan. Ada 2 anaknya, anak bungsu. Dia persembahkan untuk Tuhan. 1 frater MSc dan 1 aspiran suster DSY. 2 anak ini dia persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau pergi meninggalkan kenangan dan pesan yang indah untuk keluargamu, untuk kami, dan paling tidak untuk pastor parokimu. Kami hanya mengucapkan selamat jalan. Pergilah dengan senyum, seperti yang engkau tunjuk selama ini. Dan kami yang kau tinggalkan akan berusaha, khususnya istri, anak-anak, cucu, menantu, akan berusaha juga untuk melepaskan kepergianmu dengan senyum. Mengapa kita senyum? Ya, Alkitab berkata, hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Bacaan pertama tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Itu sebabnya kita melepaskan Bapa pergi dengan senyum. Dia hidup saat senyum. Dia pergi juga kita lepaskan senyum karena milik Tuhan. Itu kata Alkitab. Hidup atau mati kita milik Tuhan. Dan lebih membuat kita tidak kecewa, tidak sedih terlalu karena bacaan Injil tadi yang dibacakan oleh Pastor Joseph. Doa Yesus yang membuat hati kita lega. Doa Yesus berbunyi, Bapa, aku mau agar semua orang yang kau serahkan kepadaku tinggal di tempat di mana aku berada. Ini doa Yesus. Yesus berada di mana? Dia ada di surga. Dan dia berdoa bahwa Bapa, semua orang yang kau kasih saya. Yohanes itu nama baptis. Yang orang tuanya serahkan kepada Tuhan Yesus, dibaptis dalam nama ini. Dan sampai detik nafas terakhir ini, dia masih tetap milik Yesus. Maka doa Yesus, Bapa, kasih mereka yang sudah kuserahkan kepadaku, dia tinggal bersama aku, termasuk Bapa Rayaan. Yesus ada di surga, dan kita percaya semua orang yang didoakan Yesus juga ada di surga bersamanya. Istri, anak-anak, dan keluarga besar, mari kita iringi kepergian suami, kepergian ayah, tentu dengan senyum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang Bapak Yohanes, dan Tuhan sayang keluarga yang ditinggalkan. Amin.